Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di materi Ekonomi kelas 12 SMA. Hari ini kita akan masuk ke bab 1 dan kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, jadi di bab 1 ini kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi, kemudian yang kedua mengenai pengertian dan manfaat akuntansi, yang ketiga pengguna atau pemakai informasi akuntansi, yang keempat karakteristik kualitas informasi akuntansi, kemudian yang kelima mengenai prinsip dasar akuntansi, dan yang keenam bidang-bidang akuntansi, kemudian yang ketujuh mengenai profesi akuntansi, serta yang kedelapan mengenai etika profesi akuntansi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalau kita berbicara tentang akuntansi, apa sih yang ada di pikiran kalian mengenai akuntansi ini? Mungkin kalian membayangkan kalau akuntansi ini berisi tentang deretan angka, uang, kemudian perhitungan, nota, lengkap serta dengan tulisan debit atau kreditnya, atau mungkin mengenai laba atau rugi. Ya betul ya, semua itu merupakan unsur-unsur dasar akuntansi dan ini semua akan kita pelajari di akuntansi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai perkembangan akuntansi. Jadi akuntansi ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, waktu ke waktu yang dimulai dari tahun 1494. Pada tahun 1494 ini ada seorang ilmuwan yaitu Luca Pacioli, ilmuwan dari Italia yang menerbitkan buku mengenai Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia berisi tentang sistem tata buku berpasangan atau biasa dikenal dengan istilah double entry. Luca Pacioli ini juga dijuluki sebagai Bapak Akuntansi atau The Father of Accounting. Jadi di sini siapa sih Bapak Akuntansi dunia itu? Jadi beliau adalah Luca Pacioli, seorang ilmuwan dari Italia. Akuntansi ini terus berkembang hingga pada abad 18 sampai 19 yang terjadi revolusi industri yang menyebabkan akuntansi berkembang sampai ke Amerika. Dari Italia, si akuntansi ini berkembang dan hingga sampai ke Amerika. Kemudian saat itu sistem akuntansi lebih dikenal dengan istilah Anglo-Saxon yang menggantikan sistem kontinental. Selanjutnya, akuntansi terus berkembang hingga pada saat itu penjajahan Belanda, akuntansi berkembang di Indonesia. Nah, ini juga merupakan pertama kali akuntansi ada di Indonesia, yaitu melewati penjajahan Belanda. Yang karena pada saat itu Belanda menggunakan akuntansi dalam pembukuan. Maksudnya ada suatu perusahaan Belanda yang menggunakan akuntansi ini dalam pembukuannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi di sini ada 3 kegiatan utama akuntansi ya. Ada mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi. Maksud kegiatan-kegiatan tersebut yaitu mengukur, ini merupakan memproses atau menganalisis data-data informasi ekonomi. Nah, akuntansi ini digunakan untuk pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Selanjutnya, akuntansi ini bermanfaat untuk apa sih? Coba kita lihat ya manfaat dari akuntansi. Oke, mengenai manfaat akuntansi. Akuntansi ini memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Oke, memberikan informasi di sini maksudnya memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan dari suatu perusahaan.
Misalnya saja apakah perusahaan itu mengalami laba atau mendapatkan laba, berapa keuntungan labanya, kemudian apakah mengalami kerugian, berapa kerugiannya, kemudian kekayaan serta hak miliknya. Nah, informasi-informasi ini disajikan dalam akuntansi berupa bentuk laporan keuangan yang biasanya digunakan oleh pemilik perusahaan, kemudian kreditur, investor, manajer, karyawan, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai pemakai informasi akuntansi. Akuntansi juga menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Oke, langsung saja ke pihak internal. Pihak internal ini merupakan orang yang berasal atau bekerja di dalam perusahaan yang artinya berkaitan langsung dengan suatu perusahaan tersebut. Contohnya saja, pimpinan dan manajer-manajer perusahaan. Pertama, ada pimpinan perusahaan, yaitu orang yang memimpin perusahaan. Kemudian yang kedua ada manajer akuntansi yang mengumpulkan transaksi-transaksi, mengelompokkannya, kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada manajer bagian keuangan yang mengelola dan mengatur dana perusahaan. Serta yang keempat ada manajer bagian lainnya, yaitu sebagai manajer produksi, pemasaran, atau supervisor. Kemudian pihak eksternal, yaitu orang yang berasal dari luar perusahaan, yang artinya tidak langsung berkaitan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya ada pemilik perusahaan, yaitu investor, yang sebagai orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Kemudian yang kedua kreditor, yaitu orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana, memasok barang dan jasa ke perusahaan. Kemudian yang ketiga pelanggan, yaitu orang atau badan usaha lain yang menjadi konsumen atau mitra perusahaan. Dan yang terakhir yang keempat mengenai badan-badan pemerintah dan swasta, misalnya saja badan perpajakan, kemudian serikat pekerja, perencana ekonomi, badan pembuat peraturan, dan lain-lain. Ingat ya, jadi pihak internal itu merupakan orang yang ada di dalamnya, serta pihak eksternal ini yang di luarnya. Dan contohnya di pihak internal ini hanya ada pimpinan dan manajer-manajer lain. Kemudian selanjutnya mengenai kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi biasanya berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan yang baik. Nah, apa saja sih standar akuntansi keuangan yang baik itu? Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pengguna atau pemakainya. Kemudian, yang kedua ini, kualitas informasi akuntansi juga harus tepat waktu, yang dimana informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kualitas informasi akuntansi juga harus bersifat relevan. Artinya, informasi akuntansi ini harus berhubungan dan bermanfaat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selain dapat dipahami, tepat waktu, dan relevan, kualitas informasi ini juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, yang artinya harus diuji kebenarannya oleh pihak independen, sehingga informasi tersebut dapat diandalkan. Nah, maksudnya dari diuji kebenarannya ini, si laporan keuangannya diuji oleh pihak independen sehingga informasi yang telah diuji oleh pihak independen itu dapat diandalkan. Selanjutnya yang kelima, dapat dibandingkan. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan harus bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Nah, misalnya saja informasi yang ada di tahun ini dapat kita bandingkan dengan informasi di tahun lalu pada suatu perusahaan agar kita dapat mengetahui apakah perusahaan itu mengalami penurunan ataupun penaikan. Jadi dapat kita ketahui melalui laporan-laporan keuangan yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya
Kualitas informasi akuntansi lengkap, yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta keuangan sesuai standarnya. Jadi harus lengkap informasinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada netral. Maksud dari netral ini, informasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak bergantung pada pihak tertentu. Jadi informasi akuntansi ini laporannya harus disusun dalam satu bentuk dan bisa digunakan oleh berbagai pihak. Contohnya saja, misalnya ada suatu perusahaan yang membuat laporan keuangannya atau laporan pendapatannya ini dibuat rendah agar mendapatkan pajak yang rendah juga. Itu tidak boleh. Atau misalnya juga dalam laporan keuangan gaji pegawai dibuat setinggi-tingginya agar gaji pegawai ini menjadi tinggi, itu juga tidak boleh. Oleh sebab itu, laporan keuangan tidak boleh dibuat lebih dari satu, hanya boleh dibuat dan harus dibuat satu. Ini juga untuk bertujuan agar semua belah pihak dapat menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, jadi ini merupakan standar-standar yang harus ada dalam kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke bidang-bidang akuntansi. Apa aja sih bidang-bidang akuntansi ini? Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi-transaksi keuangan serta juga dalam penyusunan laporan keuangan secara periodik. Jadi akuntansi ini merupakan akuntansi yang mencatat, menyusun dari berbagai bukti-bukti transaksi, yang dimana bukti-bukti transaksi ini biasanya berupa nota penjualan ataupun nota pembelian yang ada. Kemudian selanjutnya yang kedua ini pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, jadi pada bidang akuntansi ini kegiatan utamanya yaitu memeriksa keuangan. Jadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan pemeriksa keuangan, kalau akuntansi keuangan ini yang menyusunnya dan pemeriksa keuangan ini yang memeriksa laporan keuangan yang sudah disusun perusahaan. Pemeriksaan ini bertujuan agar dapat memeriksa kebenaran laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini berkaitan dengan berbagai masalah, khususnya yaitu dengan manajer perusahaan. Jadi akuntansi manajemen ini dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk laporan keuangan. Selanjutnya ada akuntansi biaya atau biasa dikenal dengan istilah cost accounting. Bidang akuntansi biaya ini berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama produksi, serta penetapan harga pokok suatu barang setelah selesai diproduksi. Baik, mengerti ya? Selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Bidang akuntansi ini berhubungan dengan perencanaan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi usaha untuk jangka waktu tertentu. Serta bidang ini juga memberikan analisis tentang data perbandingan dari keuangan yang sebenarnya yang ada saat ini dengan rencana yang sudah dibuat. Oke, kemudian yang keenam ini ada akuntansi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Nah, kan suatu perusahaan ini kan biasanya berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi, bidang akuntansi perpajakan ini bertugas untuk memberikan surat pemberitahuan untuk perusahaan tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu sistem akuntansi atau accounting system.
Accounting system ini merupakan bidang khusus akuntansi yang membuat suatu rencana serta prosedur-prosedur dalam pencatatan keuangan, atau dengan kata lain, dia adalah bidang yang membuat aturan-aturan seperti tata cara pencatatan itu seperti apa, cara mengumpulkan data itu bagaimana, cara mengolahnya, sampai cara melaporkannya. Selanjutnya, yaitu akuntansi pemerintahan atau biasa dikenal dengan istilah governmental accounting. Akuntansi pemerintahan ini merupakan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan. Lebih tepatnya yang mengatur keuangan di bagian lembaga-lembaga pemerintahan itu. Selanjutnya yang terakhir ada akuntansi pendidikan atau educational accounting. Bidang akuntansi ini merupakan spesialisasi dari akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi di masyarakat. Selanjutnya mengenai profesi akuntansi. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, emangnya setelah kita udah belajar akuntansi dan menjadi ahli akuntansi, kita bisa jadi apa sih? Profesi apa saja yang bisa kita miliki? Nah, jadi yang pertama, kita bisa menjadi akuntan privat. Maksudnya, akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Nah, jadi akuntan privat ini setiap bulannya ia akan memperoleh gaji dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain akuntan privat, kita juga bisa menjadi akuntan publik, yaitu akuntan yang memberikan jasa pelayanan akuntansi sehingga akuntan publik ini bekerja secara independen. Ketika kita sudah lulus dari perguruan tinggi, kita kan sudah menjadi ahli akuntansi. Syaratnya di sini kita bisa mendirikan suatu usaha jasa pelayanan akuntansi. Jadi, ketika akuntansi ini sudah memiliki lisensi, dia bisa mendirikan usahanya sendiri. Usaha konsultan pajak biasanya. Biasanya, setelah mendirikan perusahaan itu akan datang ke kita untuk melakukan konsultasi. Biasanya berupa cara membuat laporan keuangan atau cara membuat SPT tahunan pajak, juga bisa memberikan jasa-jasa akuntansi lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu akuntan pemerintah. Akuntan ini yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah. Jadi akuntansi ini yaitu akuntansi yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, untuk menjadi anggota pemerintah itu kita bisa dengan cara menjadi PNS, kemudian pegawai pajak, ataupun pegawai BUMN. Baik, selain itu juga ada akuntan pendidik. Akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada calon akuntan atau dosen atau tenaga ahli pengajar akuntan. Jadi mereka bergerak di bidang pendidikan dengan mendidik para calon-calon akuntan. Nah, gimana? Apakah kalian berminat untuk menjadi profesi akuntan? Kalian lebih cocok atau kalian pilih yang mana nih? Apakah akuntan privat yang bekerja di perusahaan atau akuntan publik yang mendirikan perusahaan sendiri? Atau bisa juga menjadi anggota pemerintah yang bekerja di lembaga pemerintah atau mau jadi dosen? Terakhir, kita akan masuk ke etika profesi akuntansi. Nah, seorang akuntan harus memiliki standar sikap sesuai dengan 8 kode etik profesi akuntan yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis. Apa aja sih? Jadi, yang pertama ini ada tanggung jawab profesi. Maksudnya, mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap profesinya, kemudian harus bisa juga menjaga kepercayaan kliennya, dan harus mau mengembangkan ilmunya. Kemudian, yang selanjutnya ada kepentingan publik. Maksudnya, akuntan ini harus
mendahulukan kepentingan si pihak pemakai informasi akuntansinya dan juga harus mau menjaga kepercayaannya. Kemudian yang ketiga ada integritas. Jadi akuntan ini harus bisa menyelesaikan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab dan profesional. Kemudian yang keempat ada objektivitas. Akuntan ini harus bisa menjaga objektivitasnya dengan bersikap independen, netral, dan bebas dari benturan kepentingan. Jadi harus objektif dan harus bersikap netral. Baik, kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian. Mereka harus mampu mengamati standar teknis dan etika profesi. Mereka juga harus bisa meningkatkan kompetensinya agar mutu dan pelayanannya bisa tetap terjaga. Baik, selanjutnya yang keenam ada kerahasiaan. Sebagai seorang akuntan harus mampu menjaga kerahasiaan informasi dari yang diperolehnya. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. Selanjutnya ada etika profesi akuntansi, perilaku profesional. Dan yang terakhir ada standar teknik. Nah, jadi ini merupakan 8 kode etik dalam etika profesi akuntansi. Oke, jadi baru saja kita sudah belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Gimana? Apakah kalian berminat menjadi profesi akuntansi? Sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, share video ini. Dan semoga bermanfaat untuk kamu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.